wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum, selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio. Apa kabar Anda semuanya? Kami berharap kabar Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Para kanca Tanjung Enim Radio, berbagai sekali di sore hari ini kita bisa berjumpa dalam acara yang berjudul Seputar Ramadan atau Sedan. Untuk kesempatan kali ini di hari Selasa tanggal 10 April 2022 bertepatan dengan 10 Ramadan 1443 Hijriah. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam. Selamat sore untuk Bapak-Bapak di Humas Bukit Asam ya, semoga sehat selalu. Dan sore hari ini narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ngadenan. Beliau adalah Wakil Ketua Yayasan Panti Asuhan Al-Barokah Masjid Jami Bukit Asam dan pembina Yayasan Al-Fatah RT 14 Desa Tegalrejo, Kecamatan Lawang Kidul. Dan beliau juga ada salah seorang pensiun dari PT Bukit Asam. Para kajian Tanjung Enim Radio, acara ini berlangsung sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Assalamualaikum Pak Ustadz Ngadenan, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Jadi walaupun panas, ya, tapi puasanya tetap enjoy. Amin, Mas. tetap berlangsung puasa Pak ya? Iya. Sudah lama kita tidak berjumpa Pak ya? Iya, sudah 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun lah ya. Jadi kita nggak jumpa dengan para kanca-kanca Tanjung ini. Ini radio, tapi di masjid-masjid kita sering jumpa Pak ya? Iya. Gimana kabarnya setelah pensiun ini Pak? Alhamdulillah Mas, jadi Tahun berapa kemarin pensiunnya? baru kira-kira 4 bulan 5 bulan nih Mas. 4 bulan ya? Iya, jadi kita, kalau saya ada kegiatan dengan anak-anak panti, jadi kadang ngajar di panti, kadang-kadang juga masih ya kalau puasa ini kadang-kadang saya keliling Mas, Alhamdulillah. masjid, jadi silaturahmi, kadang-kadang sambil imam terawih, sambil ngisi kultum. Iya, dan bagaimana kabar yang ada di Panti Asuhan MJB apa? Alhamdulillah, jadi kelihatan anak-anak puasa ini rajin ya. Jadi anak-anak kalau jam-jam ini udah tadarus ya. Jadi dia menjelang maghrib tadarus. Jadi setiap habis waktu itu ada dibagi per grup Mas. Per grup ya. Jadi ada kegiatan sendiri-sendiri ya. Iya. Ada tadarus Al-Quran, kemudian ada taklim ya. Ya, kemudian ada samping itu kan juga paginya sekolah. Iya. Tapi saya lihat anak-anak alhamdulillah puasanya nggak ada yang mecah. Amin. Berapa jumlah muridnya Pak? Alhamdulillah sekitar 90 Mas. 90 orang. Ya. Tenaga pengajarnya? Nah, pengajarnya karyawannya? Ada, kalau pengajarnya itu ada Pak Ustadz Badru, ada Ustadz yang hafid itu. Ya. Kemudian ada ya tambahan saya, ya sudah ada 4-5 orang lah. Ya alhamdulillah ya. Ada nanti tenaga administrasi komputer, yang bagian komputer ada. Ya. Terus bagaimana dengan kabar yang ada di Yayasan Al-Fatah RT 14 Tegalrejo Pak? Alhamdulillah, jadi kan sudah ada TK-nya Pak. Yeah. Jadi kalau pagi itu ada TK Al-Fatah, kemudian kalau sore ini ada anak ngaji itu kurang lebih 60 orang, lumayan ya. Banyak. Jadi padahal baru berapa, belum berlangsung lama belum ya, baru. Jadi insya Allah nanti kalau habis lebaran itu mungkin nanti santri yang netapnya sama ustaznya akan datang. Jadi itu Pak, jadi yang kami untuk hiburan Pak, untuk hiburan pensiun. Sekaligus untuk ibadah. Amin. Para kajian Tanjung Enim Radio, demikianlah obrolan singkat kami sebagai pembukaan dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Ngadenan. Dan tema yang akan beliau ambil, yang akan diangkat pada sore hari ini adalah mendulang pahala Ramadan.
Dari Gedung Serbaguna lantai 2 PTBA, saya Reddy Smash beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kanca-kanca Tanjung Enim Radio. Jadi alhamdulillah saya terima kasih sekali bisa bersua kembali ya. Bisa bersua kembali lewat radio para kanca Tanjung Enim Radio ini. Jadi ini memang sarana yang juga bisa sarana informasi, sarana dakwah. Jadi pagi sore ini kita akan berbicara sebetulnya bagi kita yang tahun ini oleh Allah diberi umur panjang, itu sebetulnya sangat berharga dan besar sekali itu artinya, karena berarti kita diberi kesempatan, diberi kesempatan untuk ibadah puasa yang itu kita tunggu. Jadi kita nunggunya setahun Pak, setahun terus baru datang. Jadi kita setiap tahun menunggu begitu, dan itu memang yang ditunggu-tunggu, para sahabat juga begitu. Jadi kurang 2-3 bulan itu seolah-olah auranya puasa itu sudah hadir. Sudah hadir. Jadi itu semangatnya. Jadi insya Allah para kanca-kanca Tanjung Enim Radio yang kita maknai pertama bahwa semuanya berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan, untuk menumpuk, untuk meraih namanya pahala Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Nah kesempatan ini ya kita wallahu alam, mumpung ada kesempatan ini tergantung orang mau atau enggak. Kalau bisa diibaratkan Mas bahwa bulan suci Ramadan ini kayak istilahnya itu panen. Panen raya, panen yang agung, setahun sekali panen itu. Panen yang ditunggu-tunggu Pak ya. Kayak panen kopi kan ditunggu-tunggu sekali. Kayak panen durian ini. Nunggunya kan berbulan-bulan Pak. Berbulan-bulan Iya. Nah, tapi istimewanya bahwa buahnya itu lebat Pak. Apa pokoknya dan itu buahnya lebat, buahnya banyak, dan harganya mahal. Karena setiap panen, setiap yang dipetik itu dihargai oleh Allah, dibeli oleh Allah. Kalau itu ibadah-ibadah sunnah itu diberi seperti harganya ibadah wajib. Kalau ibadah wajib itu dilipatkan, gandakan sampai 70 kali. Kan hebat Pak, biasanya harganya ini misalkan durian 25.000, mungkin menjadi harganya berapa juta. Berlipat-lipat Berlipat-lipat. Nah, artinya itu yang bisa kita jadi artinya itu kalau pasti kita cepat kaya Pak. Kaya dengan amal. Kemudian yang kita maknai juga bahwa panen raya ini tidak untuk siapa-siapa, tidak untuk umum. Yang bisa memetik, yang bisa meraih itu kan hanya orang-orang beriman. Beriman Yang memang KTP-nya KTP beriman, yang memang platform hidupnya, platform dirinya itu adalah beriman. Nah, Mas, jadi kembali kepada bahwa bulan Ramadan itu bulan barokah, bulan yang kata Nabi kullu amal ibni adam lahu. Jadi mudha'afatun, jadi itu dilipat gandakan dan baginya kecuali puasa. Karena kata Allah wa innahu li wa ana ajibihi. Dan puasa itu untukku dan saya yang akan ngasih upahnya, yang akan ngasih harganya. Bahkan disebutkan bisa aja sampai 700 kali, Masya Allah. Artinya apa Mas Jawa? Sangat rugi sekali, Pak. Kalau kita tidak rajin manen, rajin metik, rajin ngambil panenan. Musim buah, musim apa-apa,
Tapi kita di rumah tidur saja. Yeah. Tidak ke kebun, tidak ngambil panenan. Jadi nggak boleh apa-apa. Yeah. Tetapi Allah sudah ngasih kesempatan, tergantung kita. Tapi sekali lagi tergantung kita. Seberapa kemauan, seberapa semangat kita mendulang, seberapa banyak kita bisa meraih, meraup, mengambil panenan itu sebanyak mungkin. Ya kalau bisa pagi manen, siang manen, sore manen, pahala manen ganjarannya puasa, malam, subuh dan sebagainya. Mumpung Pak, mumpung itu panen raya. Dan panenan-panenan ini Mas jadi buah-buah Ramadan, buah-buah yang ada dalam bulan puasa itu sangat kita butuhkan untuk tabungan. Istilahnya untuk kita simpan di gudang. Karena apa? Itu nanti kita butuhnya pada saat peceklik. Pada saat kita butuh. Nah makanya ketika di padang mahsyar ini kan orang sangat sibuk, hiruk pikuk dengan kesibukan masing-masing. Di situ amal-amal kita itu sangat kita butuhkan. Dan amal-amal seperti Ramadan ini nanti sangat kita butuhkan ketika di alam kubur. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, kanca-kanca, para kanca Tanjung Enim Radio. Jadi ayo semangatnya jangan turun ya, jangan kendor. Jangan ini sudah hampir pertengahan, mungkin sudah sepertiga ya, sepertiga 10 hari. Jadi ya ibarat mobil Pak, itu baterainya supaya bisa dicas lagi. Dicas lagi supaya lampunya terang, kemudian ndak ngadat. Jadi ibaratnya semangatnya dipompa lagi. Karena apa? Yaitu naluri manusia. Kadang-kadang semakin lama itu semakin kendor, semakin malas gitu Mas. Itu memang bawaan. Tapi insya Allah kalau itu kita pompa lagi, kita semangati lagi. Supaya semangat apa? Kita ingat Mas bahwa ini begitu berharga, begitu bulan yang kita panen pahala. Kok kita tidak semangat, itu rugi di akhirat nanti. Itu semangatnya. Jadi Mas, nah supaya kita ini tetap semangat, rajin beramal, rajin misalkan tadarus Al-Quran, tentu saja kan butuh badan yang sehat Mas. Mungkin sebelum badan yang sehat tetap keimanan tadi. Sebenarnya dorongan dari dalam keimanan seseorang tentang akhirat, keimanan seseorang tentang pentingnya pahala ini, tentang bahwa namanya sholat, tarawih, puasa ini betul-betul nanti di hadapan Allah betul-betul yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Tentu kita akan semangat. Itu namanya semangat iman. Kita percaya bahwa Allah itu tidak akan selalu memenuhi janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita Mas, tentu secara fisik harus sehat. Bagaimana kita mau tarawih kalau badan kita kurang sehat? Bagaimana kita kalau mau baca Al-Quran kalau badan kita terlalu lesu? Nah di sini saya kira para kanca-kanca Tanjung Enim Radio sudah paham lah bagaimana membuat puasa itu fresh. Puasa itu tetap segar walaupun suasananya panas, fresh. Saya kira satu tentu misalkan kebiasaan misalkan tidur larut malam itu saya bulan puasa tidak terjadi. Sebab tentu nanti sahurnya males mau. Kalau badan lesu ya. Badan lesu kalau dibangunin susah kan. Karena tidurnya terlalu malam, dibangunkan sahur susah. Akhirnya, istirahat jadi kurang ya. Ya istirahat kurang, akhirnya itu jadi lemes kan. Kemudian saya kira juga kawan-kawan juga kanca-kanca pada paham kira-kira makanan-makanan apa yang bisa membuat puasa itu segar.
puasa itu enak, tidak terlalu haus dan itu saya kira ini mungkin lebih tahu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa puasa ini harus enjoy. Jadi harus enjoy, harus jangan terlalu menjadi beban. Yeah. Jangan terlalu istilahnya itu wah berat puasa itu. Image itu harus dibuang. Bahwa puasa itu tidak berat, puasa itu justru nikmat, justru membuat kita sehat. Karena kata Nabi sumu tasihu, berpuasalah karena puasa itu bisa membuat sehat. Dengan itu kita akan senang-senang aja, enjoy. Karena justru mendapatkan lebih, badan ini lebih fit, badan ini insya Allah penyakit-penyakit itu akan hilang dengan di bawah puasa ini. Jadi enjoy, jadi tergantung hatinya, tergantung persepsi kita. Bagi orang yang persepsinya bahwa puasa itu berat, puasa itu menyiksa diri, menyiksa badan, ya enggak kuat, Mas. Iya. Enggak kuat. Karena sudah merasa terbebani. Iya, sudah terbebani karena hormonnya sudah menolak. Iya. Imunnya sudah menurun. Iya, ini sudah menurun apa-apa. Tapi bagi orang yang puasa, siap, ya? Iya siap, puasa itu enak, puasa itu enjoy, menyenangkan. Walaupun berlapar-lapar, lapar itu dihadapi nikmat. Justru itu dirasakan, inilah seninya puasa, inilah indahnya puasa, inilah nikmatnya puasa. Karena sebetulnya orang tahu bahwa nikmatnya kenyang itu kalau pernah lapar. Iya betul. Kalau nggak pernah lapar kita ini nggak tahu nikmatnya kenyang itu kayak apa. Kan nggak bisa dirasakan tuh, Mas. Sama aja orang baru tahu, baru sadar bahwa nikmatnya sehat itu luar biasa setelah pernah sakit. Iya. Mungkin orang yang belum pernah sakit belum begitu bisa merasakan nikmatnya sehat karena belum ada pembanding. Iya. Kita ini tahu kalau ada pembanding. Pembandingnya. Iya. Gitu. Kita ini tahu mobil kita ini jelek, itu karena ada pembanding. Ada mobil yang bagus. Bagus. Kalau nggak ada pembanding, nggak ada mobil lain, kita nggak tahu kalau mobil kita ini jelek atau bagus. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi hikmah. Jadi hikmahnya, salah satu hikmah lapar itu supaya kita tahu nikmatnya kenyang, nikmatnya makan. Supaya kita orang kadang-kadang oleh Allah diberi sakit itu supaya dia bisa merasakan, bisa tahu nikmatnya sehat. Sehat ya. Kadang-kadang kita ini dibuat bokek, ada dibuat tidak punya duit, ATM kata isinya. Supaya apa? Supaya bisa merasakan nikmatnya kalau pas waktu ATM ada isinya atau punya duit. Sebenarnya tujuannya itu supaya bisa lebih menikmati kondisi yang sebaliknya. Sehingga kita tetap dalam suasananya bersyukur. Jadi anggap saja Mas, kita berlapar-lapar ini kita bayangkan tentang inilah nanti kehidupan yang maksar. Kalau tidak ada yang nolong kita, kalau kita tidak dinaungi oleh Allah, maka Ramadan ini insya Allah menaungi kita, menaungi kita dari hal-hal yang kemaksiatan, melindungi kita dari berbuat dosa, berbuat salah. Dan memang khas sekali Mas bahwa ibadah puasa ini agak ciri khasnya beda dengan ibadah yang lain. Karena kalau ibadah yang lain itu kan perintah Mas. Sholatlah, zakatlah. Tapi kalau puasa ini tahanlah Pak. Berpuasa maksudnya menahan. Jadi artinya istilahnya itu kalau sepak bola, kalau sama pernah nonton sepak bola, itu kalau puasa itu kalau strategi bertahan. Strategi bertahan.
Tapi kalau sholat, zakat itu strategi Menyerang ya. Menyerang, Pak. Kebalikannya jadi. Kebalikan, iya. Ya, jadi itu khasnya. Tentu saja pola bertahan itu ya berat, Mas. Iya. Karena kita diserang loh. Betul ya. Diserang kita bertahan. Jadi yang perlu kita Pak, bahwa dari puasa ini sebetulnya nafsu itu pengennya itu kan enak, Mas. Kalau nafsu itu pasti pengennya enak. Pengennya kalau pagi ya sudah sarapan, nanti jam 10 makan snack, siang makan siang, sore makan bakso, terus nanti sore makan apa gitu. Jadi itu maunya nafsu, Pak. Iya. Pokoknya pengennya yang enak-enak terus ya. Pokoknya yang enak-enak terus, dia nggak mau diajak susah tuh nggak mau, diajak lapar sedikit aja pasti berontak, Pak. Maka melalui puasa ini, nah itu kemauan nafsu tadi agak dikendalikan, Mas. Bang. Yang biasanya pagi sudah minta sarapan, agak dulu tahan, nunggu dipindah, digeser jam 6 sore. Ya itu bagi orang yang nafsu yang belum terlatih, itu memang berat. Tapi lama-lama setelah dijalani, dilatih nafsu tadi, dipaksa hari pertama, kedua, ketiga, lama-lama nafsu ini mapan ngikut. Nah inilah pengendalian nafsu. Jadi sebetulnya ibadah puasa itu bagaimana supaya nafsu jadi tidak sama dengan maunya nafsu. Jadi kalau nafsu maunya makan, kita tidak makan. Kalau nafsu maunya minum, kita tidak minum. Jangan minum. Puasa itulah, Mas. Jadi memang berat. Jadi maka dari itu Allah kata Allah, kalau ibadah lain itu kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal perbuatan Adam itu untuk dia, untuk mereka, untuk anak Adam. Kecuali puasa, kata Allah. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan saya yang akan balasnya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Spesial. Jadi sekali lagi bahwa makanya karena ini berat ya, karena ini maka yang dipanggil oleh Allah pun, Mas. Jadi sebenarnya tidak umum. Tidak seluruh manusia dipanggil untuk datang menghadiri ibadah puasa ini, menjalankan ibadah puasa ini. Dipersempit hanya wahai orang-orang beriman. Beriman ya. Karena sudah bisa diukur. Kalau nggak beriman pasti nggak sanggup. Iya betul. Nggak akan sanggup. Nah, dari itu ini adalah berarti kemuliaan untuk orang beriman saja. Kemudian Mas juga kembali sebelum jauh ya. Sebetulnya ibadah sholat pun juga sebetulnya mendidik kita supaya kita ini tidak menuruti hawa nafsu terus. Kalau maunya nafsu pagi hari itu kan tidur nyenyak, tapi itu dilawan dengan bangun sholat subuh. Berarti apa, kemauan nafsu tidak dituruti kan? Yang tadinya maunya tidur dibelokkan diajak sholat subuh. Yang misalkan malam, yang tadinya malam itu misalkan nonton apa, tapi kita belokkan ke jamaah Isya. Jadi intinya sebetulnya supaya tidak sama dengan maunya nafsu. Jadi kalau nafsu ngajak ke kiri, kita harus ke kanan ya. Iya. Kebalikannya Pak. Kebalikan arah. Itu namanya mendidik nafsu, caranya begitu. Ketika nafsu pengen makan, malah kita tahan makan. Nah, itulah puasa. Makanya sangat efektif sekali bahwa puasa ini untuk pendidikan nafsu kita, untuk pengendalian nafsu kita. Sebab di dunia ini enggak cukup, Pak, untuk apa? Untuk menuruti nafsu. Lambo mas gunung ya kurang. Masih kurang. Tidak akan Pak. Betul. Dan lelah sekali, Mas. Kalau hidup ini
yang selalu kita ikuti nafsu kita lelah. Jadi pikiran lelah, hati lelah, badan capek. Ya. Dan hidup mungkin bisa tidak karuan. Itu kira-kira Mas. Ya. Nah ini Pak Ustadz, banyak yang merasa sedih ketika Ramadan akan berlalu. Misalnya di penghujung-penghujung ya. Iya. Sebenarnya alasan yang paling mendasar apa tuh ya? Kalau alasan pendasar sebetulnya ini perilaku sahabat. Bagi orang yang bisa melihat Mas, melihat yang hakikat sesungguhnya. Jadi mereka itu kehilangan sekali. Kehilangan sekali ya. Jadi kehilangan Ramadan, jadi kalau petani itu kalau panen raya habis kan kehilangan. Oh betul ya. Dia maunya harus menunggu sampai 1 tahun lagi ya. Dia maunya nggak mau putus Pak. Kalau perlu setiap hari, setiap hari, bulan itu menjadi panen raya terus. Panen raya bulan Ramadan terus ya. Iya jadi seperti kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kullahu Ramadan. Kullahu. Jadi kalau seandainya umatku itu tahu tentang isinya Ramadan, pasti dia melihat loh ganjarannya begitu besar. Maka dia akan pasti berharap, pasti berdoa, minta supaya selama 12 bulan itu jadi Ramadan terus ya. Ramadan terus Pak. Itu Pak. Itu jadi ya ibaratnya gitu aja Mas. Perumpamaannya seperti itu ya. Ya perumpamaan seperti panen raya. Iya. Panen raya itu kalau bisa kan terus, jangan berlalu. Jangan cuma 1 tahun sekali. Jangan mutus. Jangan mutus. Sama aja itu orang yang tahu bahwa jumpuan ganjaran ibadah puasa itu besar nian. Kalau itu kehilangan mereka merugi. Makanya sahabat-sahabat sampai menangis Pak. Menangis karena Ramadan berlalu, karena begitu cintanya, begitu menghayati, begitu khusyuk dia bisa mendapatkan keuntungan rohani selama bulan puasa. Tahu-tahu berlalu. Sama aja kalau tamu itu sudah sebulan Mas ke rumah kita, terus tamu itu baik ya, tamu itu berkesan sekali sekali kan. Tamu itu misalkan orang yang ganteng, baik, terus santun, terus kadang-kadang bantu kita, nyenangkan kita. Tahu-tahu pergi. Kita akan kehilangan Mas. Sedih sekali. Sedih sekali. Maunya jangan, tidak usah jadi keluarga biar kita. Jadi sini aja nggak usah pulang. Sini aja nggak usah pulang. Kira-kira seperti itu Mas. Begitu juga tamu Ramadan. Jadi saking banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, kita sedih kalau dia sudah berlalu ya. Iya. Karena kita juga banyak manfaat sekali tadi. Iya. Kira-kira pemahaman seperti itu. Tapi bagi orang-orang biasa ya justru sebaliknya Pak. Ada waduh sebentar lagi lebaran. Bentar lagi lebaran ya. Nanti asik. Bentar lagi borong baju. Iya. Bentar lagi borong jagung. Bentar lagi makan kue. Wah asik. Jadi dia tidak merasa sedih bakal Ramadan tidak ya. Bagi imannya biasa-biasa mungkin nggak merasa sedih. Kalau perlu cepatlah undang lebaran, cepatlah undang Idul Fitri. Itu jadi di kita mungkin Mas. Jadi kalau sudah kurang 10 hari itu biasanya ibu-ibu sudah mulai sibuk sudah konsentrasinya kadang-kadang sudah nggak ke puasa lagi. Tarawihnya berkurang. Tarawihnya sudah mulai kurang karena konsentrasi sudah bikin kue, terus baju baru, terus nanti mikir kalau lebaran ladu gelok atau belum. Iya betul. Manu kue kering, manu kue basah, minumannya apalah itu. Jadi fokus untuk puasanya sudah berkurang. Iya sudah puasa, sudah berkurang lah itu. Jadi ya perlu diluruskan semestinya konsentrasi puasa kita ini harus sampai penghujung. Jadi 10 hari yang ketiga Iya. Makanya sebetulnya mudik itu sebenarnya bagusnya habis lebaran. Habis sholat id baru mudik sehingga tidak mengganggu konsentrasi etika, konsentrasi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Betul ya. Nah biasanya kan justru ketika saat-saat penting di penghujung Ramadan itu kan banyak perjalanan mudik. Kalau mudik itu potensinya bisa puasanya pecah,
terus tidak taraweh, misalkan potensinya bisa seperti itu. Banyak gangguan-gangguan lah perjalanannya. Namanya di perjalanan, malum baik. Tapi kalau kita masih mukim, masih di rumah, insya Allah ya akan lebih khusyuk. Tapi ini soal manage ya. Bagi yang ingin memanage lebih khusyuk sampai akhir Ramadan, mestinya seperti itu. Oke Pak Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara ini dan mungkin garis besar kesimpulan dari tema ini apa Pak Ustadz? Ya, kesimpulannya bahwa ini adalah kesempatan yang besar, kesempatan kita untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya, yang pahala itu sangat kita butuhkan ketika kita di mahsyar, ketika kita di hadapan Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang akan menyurung, yang akan mempercepat, mendorong kita lebih cepat sampai di surga. Jadi umat Muhammad ini kan diberi keistimewaan, Mas. Jadi kalau umat lain itu umurnya panjang-panjang, berarti Nabi itu risau. Mana umatku pacak bersaing, bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang. Nah itu akhirnya direspon oleh Allah, Allah Maha Tahu. Akhirnya Nabi Muhammad dihibur, Nabi Muhammad diberikan ke Lailatul Qadar. Jadi artinya itu kelipatan kan. Tidak usah umurnya ribuan tahun, tapi cukup dikasih Lailatul Qadar. Sama dengan melebihi umat yang umurnya ratusan tahun. Jadi itu garis besarnya. Jadi intinya kemudian bahwa kita harus tetap semangat. Arti Allah membeberkan beberapa ganjaran yang besar itu supaya kita semangat di dalam beribadah, semangat di dalam Ramadan ini. Jadi mari kita tetap semangat, tetap enjoy, tetap segar, tetap kuat. Karena itulah modal kita untuk bisa manen pahala ini sebanyak-banyaknya. Saya kira itu Mas. Para kajian Tanjung Enim Radio, demikianlah ceramah singkat di sore hari ini dalam acara Sedan atau seputar Ramadan bersama narasumber kita Bapak Ustadz Haji Dr. Andes Haji Ngadenan di sore hari ini yang mengambil tema mendulang pahala Ramadan. Ternyata di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda pahala yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar menjalankan ibadah puasa tersebut. Para kajian Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Selamat sore untuk Bapak Humas PTBA, mudah-mudahan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini Selasa 12 April 2022 bertepatan dengan 10 Ramadan 1443 Hijriah. Para kajian Tanjung Enim Radio, informasi untuk Anda semuanya bahwa waktu berbuka puasa sore hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Nantikan kehadiran seputar Ramadan setiap hari dari setengah 6 sampai jam 6 sore di Tanjung Enim Radio. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reddy Smash beserta kru di sore hari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.